Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda yang ingin mudik gratis, Kementerian Perhubungan kembali gelar pada Lebaran tahun 2023. Untuk daftar mudik gratis tahun 2023 ini, peserta harus mendownload aplikasi Mitra dapat melalui Play Store ataupun App Store. Menjelang momen Lebaran tahun 2023, Kementerian Perhubungan kembali membuka program mudik gratis mulai 13 Maret pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 14 April 2023. Mudik gratis akan dibuka dari Jakarta menuju 28 tujuan rute di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung hingga Sumatera Selatan. Sementara untuk kembali ke Jakarta akan ada angkutan gratis dari 8 kota di Pulau Jawa dengan tanggal keberangkatan 18 hingga 19 April 2023 mendatang. Adapun pendaftaran mudik gratis di SHUB tahun 2023 dapat diakses secara online melalui aplikasi Mitra Darat. Masyarakat dapat mendownload melalui Play Store dan App Store. Dan terkait sejumlah syarat dan ketentuan untuk program mudik gratis Kemenhub tahun 2023 dapat dilihat lewat akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau melalui WhatsApp 0813 2000 8151. Informasi lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 dapat mencapai 123.008 juta orang. Menurutnya jumlah ini meningkat dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85 juta orang. Peningkatan musim Lebaran tahun 2023, Menhub mengimbau sebaiknya pemudik tidak menggunakan sepeda motor roda 2. Jumlah sekarang ini naik signifikan dari 85 juta menjadi 123 juta. Dengan segala curahan hati, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku tidak menggunakan motor kalau mudik. Karena menggunakan motor berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan yang ada. Penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun 2023 disebut menjadi gerbang awal Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tingkat senior. Ketua PSSI optimis perhelatan bergengsi Piala Dunia U20 akan berjalan dengan baik dan sukses, sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034. Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat melakukan peninjauan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali menyebut, penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun ini akan menjadi gerbang awal Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia tingkat senior. Menurutnya Piala Dunia U20 tersebut hadir di Asia Tenggara pada 23 tahun lalu, sehingga kesempatan menjadi penyelenggara kejuaraan 2 tahunan itu di Indonesia belum tentu datang 2 kali. Dalam peninjauan tersebut, Ketua PSSI juga mengatakan, terkait perwakilan dari petinggi FIFA akan mengunjungi Indonesia pada 21 hingga 27 Maret guna melakukan verifikasi 6 stadion yang direncanakan menjadi lokasi Piala Dunia U20. Sejumlah persiapan sudah dilakukan dengan maksimal, baik kondisi lapangan rumput dan kondisi stadion termasuk pemasangan CCTV, serta pengaturan lalu lintas kendaraan yang keluar masuk stadion. Ia optimis perhelatan bergengsi Piala Dunia U20 akan berjalan dengan baik dan sukses, sehingga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034 mendatang. Dan ini event terbesar nomor 2 FIFA. Ya, yang saya rasa ini menjadi jalan besar kalau kita sukses untuk ya Piala Dunia 2034. Nah, tapi ini dulu. Nah, karena itu kami ya dari PSSI serius turun ke lapangan sekarang untuk mendampingi pemerintah pusat dan daerah secara teknis untuk memastikan kita bisa maksimal. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat maraton meninjau arena calon penyelenggara pertandingan Piala Dunia U20 di Stadion Manahan Solo mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus dalam mengawal persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tanah air dengan harapan tidak ada kekurangan pada semua sektor. Ia berharap semua pihak dapat memberikan dukungan penuh demi kesuksesan Piala Dunia U20, termasuk dalam menyiapkan infrastruktur dan pendukung lainnya. Adapun keduanya berkeliling ke 4 stadion ditunjuk oleh Indonesia menjadi arena pertandingan Piala Dunia U20, yaitu di Stadion Jakabaring di Palembang dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung pada Sabtu 11 Maret, Stadion Manahan di Solo dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Minggu 12 Maret,
Kemudian dijadwalkan melanjutkan perjalanan meninjau Gelora Bung Tomo di Surabaya dan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari ini. Pemerintah punya komitmen, pemerintah menggaranti tentang kesiapan kita menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. Saya dari sisi pemerintah dan INAFOP tentu ingin memastikan apa yang sudah dikomitkan oleh pemerintah daerah dalam Positive Agreement itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dikomitkan. Informasi lainnya pemirsa, dalam sambutannya saat panen raya padi di Kota Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengaku puas dengan rata-rata produktivitas gabah di Kabupaten Ngawi yang mencapai 10,5 ton per hektar. Dan Presiden berharap sawah yang baru saja dipanen segera dilakukan percepatan penanaman. Panen raya padi sudah dimulai di beberapa daerah di tanah air, salah satunya di Kebumen dan Ngawi. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Badan Urusan Logistik untuk dapat menyerap gabah sebanyak-banyaknya dari petani. Presiden menekankan penyerapan gabah dari petani nanti harus diiringi dengan harga gabah kering panen yang ideal. Adapun untuk harga GKP, nantinya akan ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Untuk itu, Presiden menginginkan agar terjadi keseimbangan harga di antara petani, penjual, dan masyarakat. Meski menurutnya hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan layanan, sehingga menurut saya ini baik untuk petani. Tapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan, sehingga pembelian bulog menjadi jelas. Di kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh petani di tanah air untuk mempercepat masa tanam padi. Setelah panen raya karena ketersediaan air hujan masih ada sehingga tanaman tidak alami kekeringan. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk membantu pengairan sawah dan penanaman padi guna menambah stok dan ketahanan pangan nasional. Saya mengajak kepada seluruh petani di tanah air, karena ini airnya masih ada hujan. Setelah dipanen, jangan diberi jeda. Langsung diolah lagi tanah, tanam lagi. Petani sukses! Indonesia memasuki musim panen raya yang jatuh pada Maret hingga April mendatang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengimbau penanaman serentak perlu dilakukan, mengingat bulan depan sawah-sawah Indonesia akan menghadapi musim kemarau atau musim kering. Menghadapi kemarau panjang yang jatuh pada Maret hingga April mendatang dan telah diprediksi oleh BMKG, pemerintah mendorong para petani untuk segera menanam padi usai dilakukannya panen raya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan data secara keseluruhan menunjukkan bahwa panen pada bulan Februari yakni mencapai 1,20 juta hektar. Dengan perkiraan produksi sebesar 6,39 juta ton gabah kering giling atau setara dengan beras 3,68 juta ton. Adapun pada bulan Maret total produksinya mampu menghasilkan 9,14 juta ton gabah kering giling, setara dengan beras 5,26 juta ton dengan luas tanah 1,70 juta hektar. Dan untuk bulan April total produksinya mencapai 6,9 juta ton gabah kering giling, setara dengan beras 3,51 juta ton dengan luas tanahnya mencapai 1,15 juta hektar. Syahrul juga menegaskan pihaknya siap merealisasikan dengan cepat perintah Presiden Joko Widodo. Dari total lahan sawah seluas 7,4 juta hektar yang ditargetkan akan dilakukan percepatan tanam seluas 1 sampai dengan 10 juta hektar. Kita berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan, serentak kita lakukan, karena kita akan segera menghadapi cuaca yang kemungkinan akan kemarau agak panjang. Kita bad thinking aja seperti itu, kita melihat yang terjelek. Tadi ada perintah Bapak Presiden kepada saya, di media juga disampaikan agar dilakukan percepatan tanam. Kita berharap 1 juta sampai 10 juta ini, katakanlah lahan sawah kita 7,4 sebenarnya,
tapi penanaman kita lebih dari itu segera yang sudah panen, Pak Presiden bilang jangan tunggu. Jangan jedah terlalu banyak karena air masih ada. Dan kami bersama semua dirjen ini akan serempak bersama gubernur, bupati untuk melakukan langkah itu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Indonesia optimis capai target pajak tahun 2023 bersama rekan kami Mona Azharenisa. Sesaat lagi.